warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Zahra dengan NPM 201000107 dari kelas F. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai salah satu perdebatan antara H.L.A. Hart dan Lon Fuller. Perdebatan antara kedua pemikir ini memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks hukum yang sebenarnya. Kedua pemikir ini lebih ke bagaimana hukum yang dipahami didasari pada dua filsafat yang berbeda, di mana ada positivisme hukum dan hukum alam. Hukum positivisme ini dikemukakan oleh H.L.A. Hart dan hukum alam dikemukakan oleh Lon Fuller. Hukum positivisme ini merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Maksudnya, filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari apa itu hukum. Namun, banyak yang beranggapan bahwa yuridis analitis ini maknanya makin kabur. Tetapi belum ada yang mampu menjelaskan sejauh mana filsafat ini kabur dari tujuan asalnya. Sedangkan hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak dan kuadrat manusia. Faktanya, perdebatan antara dua pemikir ini dipublikasikan pada tinjauan hukum Harvard pada 1958. Perdebatan ini merupakan bentuk tanggapan mereka terhadap keadilan Radbruch mengenai pengadilan pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dalam kasus The Grudge Informant. Dalam kasus tersebut, pengadilan Bamberg mengadili istri dari seorang tentara Nazi Jerman yang dihukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi, yaitu Hitler. Tidak hanya dari tentara Nazi, hakim yang mengadili juga diadili oleh pengadilan tersebut. Istri tentara Nazi ini dituduh merampas kebebasan hak suaminya saat di pengadilan berargumen bahwa sang istri sebagai informan dengan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya karena sang istri ingin menutupi tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, kemudian bagaimana pendapat Profesor Hart sebagai pemikir positivisme? Dalam positivisme Inggris, hukum dianggap sebagai fakta sosial yang dimana hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya. Menurut positivisme Inggris, hukum merupakan aturan yang secara universal ditaati oleh seluruh masyarakat, tetapi tidak akan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan kecuali diakui oleh otoritas. Hart juga melihat suatu manfaat dalam pemisahan hukum dalam jenis aturan lainnya, yaitu moral agama dan etika. Oleh karena itu, Hart berpendapat hubungan antara hukum dengan moralitas adalah terpisah tapi saling bergantungan. Hukum juga seringkali memiliki pengaruh pada moralitas. Untuk memahami posisi Hart dalam hubungan antara hukum dan moral harus menimbang kembali perbedaan antara hukum dan sistem hukum. Sebuah sistem hukum dapat dikatakan ada ketika warga negara secara umum menerima serta mematuhi aturan hukum dan para pejabat pemerintah juga menerima aturan sekunder mengenai pengakuan perubahan dan penegakan hukum. Hukum itu merupakan sebuah aturan primer yang mengatur tentang prosedur perilaku yang diatur juga secara umum. Keabsahan hukum didasarkan pada kesesuaian dengan aturan pengakuan dan ditentukan oleh otoritas yang berhubungan berdasarkan konstitusi. Hart menyebut teorinya sebagai soft positivisme, ialah didasarkan pada dua pengertian. Yang pertama, Hart menerima pandangan bahwa hukum mungkin ada pada masyarakat sebagai suatu praktek meskipun tidak dikatakan sebagai hukum. Yang kedua, Hart menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan pengadilan untuk menerapkan standar moral dalam menyelesaikan suatu kasus di hadapannya. Hal ini bukan berarti bahwa moral mengalahkan hukum, tapi aturan pengakuan dari sistem hukum memungkinkan diskresi di pengadilan untuk mempertimbangkan moralitas dalam mengidentifikasi hukum atau dalam menciptakan hukum baru.
Hart juga membedakan hukum dengan moralitas, sehingga kewajiban hukum berbeda dengan kewajiban moral, yang dimana Hart ini mengkritik kasus The Grudge Informant yang membebaskan kewajiban moral dan kewajiban hukum. Di sini Hart dengan jelas membedakan kewajiban tersebut. Bagi Hart, hukum dalam kondisi sosial politik seperti kondisi di Jerman pada masa Nazi ini ialah hukum, namun kondisi ini berada di bawah persyaratan seseorang memilih untuk mematuhi hukum yang tidak manusiawi karena kewajiban hukum atau tidak mematuhi hukum karena kewajiban moral. Pendapat Hart mengenai kasus ini bahwa dari sudut pandang positif ada dua pendapat, yakni di hadapan negara Jerman membebaskan atau menghukumnya di bawah undang-undang retrospektif yang baru. Maksudnya, jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia Kedua menghukum seorang terdakwa karena menganggap hukum Nazi tidak sah dengan prinsip moral, maka pengadilan melanggar kesetiaan pedang hukum. Usulan Hart ini sebagai perlawanan terhadap pembatalan proses peradilan berupa hak retrospektif. Hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku surut untuk membatalkan hukum Nazi yang tidak manusiawi demi menjaga kesetiaan pada konsep hukum tersebut. Tentu saja usulan Hart ini tidak lepas dari kritik ilmu hukum lainnya, salah satunya Landfuller. Pandangan Hart ternyata dibantah oleh Landfuller. Bagi Fuller, Hart terlalu cepat mengakui bahwa tindakan tidak manusiawi atas dasar hukum itu sah dan diperbolehkan. Nah, ini yang menjadi catatan penting dalam argumentasi Fuller, yakni untuk mencapai tujuan hukum yang baik tidaklah melalui hukum yang benar. Pada argumentasi ini, Fuller berpendapat bahwa Nazi Jerman memiliki tujuan yang tidak bermoral dan manusiawi. Justru hukum yang berlaku di Nazi dipergunakan untuk tujuan yang tidak bermoral. Fuller menekankan pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik yang berujung pada bersatunya antara hukum dan moralitas yang digunakan dengan cara benar dan sah. Hukum yang dimaksud Fuller ini ialah hukum publik yang jelas, tidak kontradiktif, respektif, dapat diandalkan, mungkin untuk memenuhi dan diterapkan sebagai hak yang seharusnya dijalankan. Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral. Aspirasi moral dan kewajiban moral ialah moralitas internal hukum. Secara vertikal, posisi aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral. Adapun argumen Fuller yang menyatakan bahwa seseorang biasanya dikutuk karena melanggar kewajiban moralitas, tapi tidak dipuji karena mematuhinya. Teori moralitas hukum Fuller ini tidak dapat dilepaskan dari argumen Richbert. Tentu saja Fuller menolak argumen Hart untuk menghapuskan hukum Nazi yang tidak manusiawi dengan hukum retrospektif dengan lembaga legislatif karena tidak terdapat perbedaan dengan pembatalan melalui lembaga yudikatif. Bagi Fuller, sistem hukum di Jerman tidak layak untuk dijadikan sebagai undang-undang. Hukum ada mungkin hanya untuk memenuhi moral internal, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas tugas seperti yang dikatakan oleh Fuller, yaitu bagi saya tidak ada yang mengejutkan untuk mengatakan bahwa kediktatoran yang membungkus dirinya dengan perada-perada bentuk hukum dapat begitu jauh menyimpang dari moralitas ketertiban, sehingga moralitas hukum itu sendiri tidak menjadi sebuah sistem hukum. Perbedaan pandangan dari Hart dan Fuller tidak dapat dibedakan dari aliran filsafat yang mereka anut. Hal ini dikategorikan perdebatan Hart dan Fuller merupakan dalam ranah filsafat hukum. Hasil bagi perkembangan praktik hukum dari penelitian hukum tersebut yang perlu diperhatikan ialah prinsip untuk berhati-hati dengan hukum yang tidak sesuai dengan moralitas pandangan filosofis dari positivisme. Hukum berarti bahwa hukum yang tidak bermoral adalah hukum yang tetaplah hukum. Dengan asumsi positivisme hukum
Hakim diberatkan sebagai robot kasus-kasus, hukum sebagai undang-undang berbeda dengan realisme hukum hakim dapat dengan bebas menafsirkan hukum dengan moralitas masyarakat sesuai dengan kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan filosofis tertentu memiliki peran dan implikasi dalam memenuhi praktik hukum. Bagi positivisme hukum, tokohnya ada di lembaga-lembaga legislatif, namun bagi aliran hukum alam dan realisme hukum, tokohnya ada di penafsir hukum atau yudikatif. Bagaimana dengan penelitian saat ini? Penelitian hukum menggunakan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus tertentu dan tugas penegak hukum dan pandangan positivisme hukum. Penelitian dilandasi pada asumsi filosofis dan teori tertentu. Metode penelitian di luar ilmu hukum sangat dibutuhkan. Ilmu hukum juga sangat membutuhkan ilmu-ilmu formal yang lainnya seperti logika, bahasa. Bagaimana ketertarikan hukum dan moralitas? Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan moralitas. Hukum harus disertai dengan moralitas karena hukum sebagian besar ditentukan dengan moral. Hukum juga bisa meningkatkan moralitas. Intinya bahwa hukum dan moral sangatlah erat sekali. Sekian penjelasan dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.